إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمة المسلمين
Jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla untuk memaknai pertemuan kita di tanah milik Allah yang sejengkal ini dengan nikmat yang begitu banyaknya Allah berikan kepada kita, ungkapan syukur yang paling dalam hati kita. Karena layak bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas tetesan nikmat yang selalu mengalir kepada kehidupan kita hingga hari ini. Di antara tetesan nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah membersamai kita dengan Ramadan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan kita hingga kita berada di sepekan atau 7 hari di bulan Syawal. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kebersamaan kita dengan Ramadan seharusnya menorehkan tinta emas buat kehidupan kita. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah mensyariatkan ibadah kepada kita, terutama puasa, yang kita jalankan selama sebulan penuh. Allah liputi hari-harinya dengan penuh keberkahan dan rahmatnya. Idkum minan nar, dijauhkan dari neraka, kecuali Allah menginginkan kepada kita membiasakan diri kita, habit kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah yang diinginkan dengan penciptaan kita manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Ramadan bukanlah sekedar menjadi rutinitas kita beribadah, motivasi kita beribadah. Namun Ramadan diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pembiasaan kita di bulan-bulan berikutnya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka kita akan lihat hasil didikan dari Ramadan selama kita sebulan penuh untuk menundukkan hati kita taat kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada selama sebulan penuh. Apakah alhasil setelahnya kita akan meraihnya atau tidak, tergantung kepada jawaban kita masing-masing. Boleh jadi kita mengaku dirinya berhasil dalam beribadah, berjuang selama sebulan penuh, tidak tidur bahkan sampai akhir Ramadan, menyelesaikan itikaf kita bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Namun apakah Allah Azza wa Jalla mengakui ibadah kita? Apakah Allah Azza wa Jalla mengakui ibadah kita? Karena ibadah yang paling penting dari semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yang sunnah, adalah bagaimana Allah mengakui ibadah yang kita kerjakan. Allah menerima semua amal ibadah kita. Inilah perkara yang paling berat seorang hamba mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka dari itu, tema kita hari ini, mengapa kita harus istiqamah. Tema kita hari ini, khutbah yang pertama di awal Syawal, mengapa kita harus istiqamah. Yang pertama, jawaban yang pertama, mengapa kita harus istiqamah, wajib istiqamah. Karena ibadah tidak ada batas waktu. Karena ibadah tidak mengenal batas waktu untuk beribadah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Inna Allaha lam yaj'al lil mu'min ajalan li'amalil mu'min dunal maut."
Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membatasi amal seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin, dengan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia, kecuali al-maut, kecuali kematian telah menyampainya, kecuali kematian telah mendatanginya. Maka itulah batas waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Selama kita diberikan kesempatan untuk bisa bernafas di dunia ini, hidup di dunia ini, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya di Ramadan. Inilah jawaban pertama mengapa kita wajib untuk istiqamah. Mengapa kita harus istiqamah? Karena Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah sampai datang kematian kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian untuk kalian. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad Al-Hambali beliau mengatakan, ditanya kapan kita waktu istirahat, matar rahah, kapan waktu kita untuk istirahat wahai imam? Maka beliau mengatakan, ar-rahatu inda awwali qadamin tadauhu fil jannah. Kata beliau, kita boleh istirahat, kita boleh berleha-leha, bersantai-santai, bukan setelah Ramadan, namun setelah kita meletakkan kaki kita pertama kali di surga Allah Azza wa Jalla. Itulah tempat istirahat yang diidamkan oleh seluruh manusia. Itulah tempat yang diinginkan oleh seluruh orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengabdikan dirinya, waktunya, umurnya untuk Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jawaban yang harus kita miliki, mengapa kita harus istiqamah. Yang kedua, Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita untuk istiqamah. Karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita untuk istiqamah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112, Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Kata Allah Azza wa Jalla, maka ingatlah kamu pada jalan yang lurus, yang benar, yang istiqamah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kepada kita, wala tatghaw, dan jangan kalian lalai. Maka barang siapa yang meninggalkan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apakah kita sama ibadah kita di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama qiyam kita sebulan full, kita tidak pernah meninggalkannya. Tidak mungkin sama solat sunnah kita yang kita tidak pernah tinggalkan di bulan Ramadan. Tidak mungkin sama solat wajib kita yang tidak pernah terlambat datang ke masjid. Maka ciri-ciri orang yang diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda orang yang diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla, yang pasti ini akan terjadi, dan mungkin ini merupakan hal yang perkara yang paling harus kita perhatikan, adalah orang yang dimudahkan beramal setelah Ramadan. Allah mudahkan kebaikan buat kita setelah Ramadan. Allah gampangkan kita untuk melakukan kebaikan setelah Ramadan. Itulah orang-orang yang tanda-tanda orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla.
Setelah Ramadan selesai, ditunggu oleh bulan Syawal. Allah mudahkan kita untuk berpuasa di bulan Syawal. Karena tidak semua orang yang bisa puasa Syawal jemaah. Walaupun bulannya sama, lahir dengan yang sama, berakhir dengan yang sama, namun tidak semua orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan bulan Syawalnya. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka ada dua rukun yang harus dilakukan kalau kita ingin istiqamah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat ini menunjukkan dua rukun istiqamah. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak mungkin termasuk orang istiqamah. Pertama, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan segala bentuk perintah Allah dan meninggalkan semua bentuk larangan Allah. Rukun yang kedua, selalu melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengenal bulan dan tidak mengenal hari dan tidak mengenal waktu untuk beribadah kepada Allah. Inilah dua syarat kalau kita ingin digolongkan menjadi orang istiqamah. Yang ketiga jemaah Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus istiqamah? Karena kita tidak pernah tahu apakah Allah menerima amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu satupun di antara kita, ana sama antum semua yang hadir, tidak ada yang paham apakah amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwasanya Allah menjelaskan, Rasulnya menjelaskan orang-orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalnya. Seandainya Ramadan kita diterima oleh Allah tahun ini, maka sungguh banyak orang yang mengatakan, untuk apa saya beribadah kepada Allah? Toh Ramadanku sudah diterima sama Allah Azza wa Jalla. Amalku sebulan penuh diterima sama Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun kita hanya bisa melihat tanda-tanda orang diterima amal ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Ismail ketika beliau membangun Ka'bah atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka beliau ingin diakui amalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Keduanya bersimpuh mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Setelah Ramadan 6 bulan beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan, menerima semua amal ibadahnya. 6 bulan berikutnya beliau minta kepada Allah, mengangkat tangannya agar Allah mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Itulah para sahabat. Dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Inilah perkara yang paling berat dari ibadah yang kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita, mengakui kehambaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Boleh saja kita mengaku hamba Allah, namun Allah, apakah Allah mengaku diri kita hamba? Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diakui hambanya oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau berdiri di qiyamnya, salat malamnya, sampai bengkak kakinya. Itulah seorang hamba yang ingin diakui oleh Allah Azza wa Jalla, kehambaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa kita jemaah? Siapa kita jemaah? Siapa yang mengakui kita? Siapa yang telah melabelkan kepada kita ketakwaan? Siapa yang telah melabelkan kita surga dengan kita? Tidak ada jemaah. Tidak ada yang menjamin surganya di tangan kita. Namun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa istiqamah selama kita masih hidup di dunia, sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia dan kemudahan dalam kehidupan akhirat. Aqulu qawli hadza
Fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum ajmain. Di khutbah yang kedua, poin yang terakhir, mengapa kita harus istiqamah? Karena kita adalah wajah-wajah yang punya harapan untuk mati husnul khatimah. Hamba-hamba yang datang menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla setiap waktu karena kita menginginkan akhir kehidupan kita di dunia husnul khatimah. Maka tidak ada perkara yang bisa menjadikan kita husnul khatimah kecuali kita istiqamah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Allah Azza wa Jalla tidak melihat masa lalu kita jemaah, sekelam apapun masa lalu kita. Namun Allah melihat bagaimana akhir kehidupan kita, apakah kita masih dengan kelamnya hidup kita atau kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bersimpuh, beristighfar, minta ampun kepada Allah, merubah semua sifat-sifat kelam kita dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Innamal a'malu bil khawatim. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Seseorang yang ingin diambil nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla diberikan dua takut oleh Allah. Pertama, takut tentang kehidupan dunia. Bagaimana anak-anaknya, keluarganya, makan apa mereka, bagaimana mereka sekolah. Itulah orang yang dihantui ketika mati, ingin dicabut nyawanya oleh Allah. Yang kedua, ketika hantu yang pertama sudah menghilang dalam benak kita akan dihantui hantu yang kedua, yaitu tentang akhirat kita, nasib kita bagaimana di alam barzah, di akhir nanti. Itulah yang berkecamuk orang-orang yang ingin cabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang istiqamah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ditantang oleh seorang malaikat rahmat yang datang kepadanya, membisikkan di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, kata Allah Azza wa Jalla. Allah bisikkan ke telinganya mereka melalui malaikat rahmatnya ini, jangan takut dan jangan khawatir, Allah telah menjamin keluargamu di dunia, Allah menjamin kehidupanmu di akhirat. Itulah mengapa orang yang ingin meninggal khawatirnya luar biasa, kecemasannya luar biasa, karena mereka khawatir tentang dunianya dan mereka khawatir tentang akhiratnya. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka oleh karena itu hendaklah kita betul-betul memperhatikan kehidupan kita, bukan hanya di dunia kita, karena kita menginginkan dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله